Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam film dan juga dongeng, Dracula digambarkan sebagai sosok makhluk seram yang menghisap darah dengan taring panjang. Digambarkan juga, ia memiliki kekuatan yang lebih kuat di malam hari serta tidak bisa terkena sinar matahari. Namun, apa yang digambarkan dalam dongeng berbeda dengan apa yang ada di dunia nyata. Dalam dunia nyata, Dracula bukanlah tokoh fiksi melainkan tokoh asli yang tercatat dalam sejarah. Ia sebenarnya adalah seorang pangeran dari Wallachia, Romania. Kisahnya sendiri begitu melegenda dengan terornya pada kaum muslimin khususnya terhadap Turki Utsmani. Sosok Dracula tersebut banyak banget menebarkan teror pada orang Islam di wilayah Turki Utsmani atau Ottoman dan juga sekitarnya, dan menjadi salah satu musuh utama Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan inilah kisah Vlad Dracula. Nama aslinya adalah Vlad Tepes. Dia lahir di Transilvania, Romania pada Desember 1431 Masehi. Vlad Tepes atau Vlad III semasa hidup sejatinya memiliki nama panggilan Vlad Dracula. Hal itu tak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya, yaitu Vlad II alias Vlad Dracul karena keanggotaannya dalam Orde Naga atau The Order of the Dragon. Dalam bahasa Romania, Dracul berarti naga, sedangkan akhiran ulea berarti anak dari. Dan gabungan dari kedua kata itu, Vlad Tepes dipanggil dengan nama Vlad Dracula yang berarti anak dari sang naga. Hal ini bermula ketika pada tahun 1431 Masehi, Vlad II itu diundang oleh Raja Sigismund dari Luxembourg ke kastilnya untuk menghadiri pertemuan Orde Naga. Dan dalam pertemuan tersebut, Vlad II itu diangkat menjadi kesatria dalam Orde Naga sehingga ia mendapatkan julukan baru yaitu Dracul. Maka dari itu, semenjak saat itu, ia mendapat julukan baru yaitu Vlad Dracul. Wallachia yang ada di Romania saat itu sedang dikuasai oleh John Hunyadi dari Hongaria. Dan singkat cerita, Turki Utsmani itu membantu Vlad II untuk merebut kembali Wallachia dari tangan Raja Hongaria tersebut. Dan ketika sudah menang, meskipun tidak masuk Islam, tapi Wallachia menjadi masuk ke dalam pemerintahan Islam sehingga Vlad II pada saat itu wajib membayar jizyah kepada Turki Utsmani setiap tahunnya. Selain itu, sebagai tanda persatuan dan kesetiaan dengan Sultan Murad II karena telah membantu merebut Wallachia, Vlad II menawarkan anaknya yaitu Vlad Dracula dan Radu Selfrumos untuk melayani dan belajar di Istanbul. Selama di Istanbul, ada yang bilang bahwasanya Vlad Dracula dan juga Radu itu memeluk agama Islam. Selain itu, mereka juga belajar di madrasah dan juga banyak banget belajar tentang ilmu agama Islam. Saat di madrasah itu, mereka berdua dididik di pasukan Yeniseri, yaitu pasukan paling elit yang ada di Kesultanan Turki Utsmani. Saat masih muda, Dracula itu senang banget melihat eksekusi hukuman mati di alun-alun. Dan ketika ia itu merasa kecewa, dia itu sering banget nyari burung atau tikus yang ada, kemudian ia siksa burung atau tikus tersebut dengan tombak kecil sampai mati. Sebenarnya, Vlad Dracula itu sudah didoktrin sejak kecil oleh Orde Naga untuk membenci dan memerangi umat Islam apapun keadaannya. Maka dari itu, ketika ia belajar di Istanbul, belajar agama Islam, dan bahkan dilatih di pasukan Yenisari sekalipun, itu tidak mengubah dirinya, dan bahkan kebencian terhadap umat Islam dan juga Turki Utsmani itu semakin besar. Meskipun begitu, berbanding terbalik dengan Vlad Dracula, adiknya yaitu Radu Selfrumos menjadi muslim yang baik, menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga ia menjadi muslim atau pemimpin muslim yang sangat baik dan bahkan menjadi pemimpin Yenisari kepercayaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Di tahun 1447 Masehi,
Sebenarnya, Vlad II berniat melakukan pemberontakan kepada Turki Utsmani dengan membiarkan rencana anaknya yaitu Mircea dan Vlad IV untuk melakukan suatu pemberontakan bersama John Hunyadi. Namun, di luar dugaan, Hunyadi dan para bangsawan Wallachia justru membunuh Vlad II dan menguasai Wallachia. Pada tahun 1448, demi melindungi Wallachia dari kerajaan Hungaria, Sultan Murad II kembali menyerang dan kembali membebaskan Wallachia dari kerajaan Hungaria yang saat itu dipimpin oleh pemimpin yang baru, yaitu Vladislav II. Setelah itu, Sultan Murad II meminta Vlad Dracula menjadi pemimpin di Wallachia menggantikan ayahnya, Vlad II. Namun, kekuasaan Vlad Dracula sebagai penguasa Wallachia hanya bertahan sebentar sebelum diambil alih kembali oleh Vladislav II dari Hongaria. Setelah kalah dan terusir dari Wallachia, Vlad Dracula itu bukannya bertaubat dan meminta bantuan kepada Turki Utsmani, justru Vlad Dracula itu membuat sebuah politik dua kaki dengan Turki Utsmani dan juga kerajaan Hungaria. Sehingga pada akhirnya ia lebih memilih kerajaan Hungaria dan menjadi penasehat John Hunyadi, orang yang dulu pernah mengkhianati Wallachia dan juga membunuh ayahnya sendiri yaitu Vlad II. Pada tahun 1486, Turki Utsmani itu ingin melakukan ekspansi ke benua Eropa sehingga Turki Utsmani pada waktu itu menyerang kerajaan Hungaria. Melihat hal ini, Dracula mengambil kesempatan untuk kembali menyerang Wallachia dan pada saat itu Dracula berhasil mengalahkan pemimpin Wallachia pada waktu itu dan ia berhasil menaklukkan Wallachia dan menjadi pemimpin sementara di sana. Setelah mengalahkan pemimpin Wallachia yang lama yaitu Vladislav II, Dracula yang memang sejak kecil sudah memiliki dendam dengan Kesultanan Turki Utsmani ataupun kaum muslimin, itu mendeklarasikan diri kepada Turki Utsmani bahwasanya Turki Utsmani itu adalah musuh utamanya. Dan kebijakan pertama yang ia lakukan sebagai pemimpin Wallachia adalah menyetop pembayaran jizyah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih setiap tahunnya. Selain itu, Dracula juga membantai sisa-sisa prajurit Turki Utsmani yang ikut berperang bersamanya dengan cara disekap berhari-hari di ruang bawah tanah dalam keadaan telanjang bulat. Sebelum akhirnya, mereka semua diarak menuju pinggir kota untuk dieksekusi mati. Demi memperkuat posisinya sebagai penguasa Wallachia yang baru, Vlad Dracula itu pernah pada suatu hari mengundang seluruh para bangsawan Wallachia dalam sebuah perjamuan makan malam. Dan memang pada dasarnya para bangsawan ini tuh punya track record mengkhianati ayahnya Vlad Dracula yaitu Vlad II. Dan pada saat itu Dracula membuat sebuah inisiatif untuk membunuh mereka semua sehingga mereka semua itu dibantai dalam perjamuan makan tersebut. Begitu juga dengan keluarga-keluarga para bangsawan yang dianggap dapat menggulingkan kekuasaan Dracula dari penguasa Wallachia. Saat memimpin Wallachia, Dracula itu memusatkan pemerintahannya di dalam sebuah benteng, namanya Benteng Poenari. Nah, benteng itu dibangun oleh para bangsawan, para pangeran, dan juga rakyat jelata yang dipaksa Dracula untuk membangun benteng tersebut. Apabila mereka melawan, Dracula itu nggak segan-segan untuk membantai mereka semua dan bahkan menyulam mereka dengan keadaan yang sangat sadis. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan juga kemampuan perang yang hebat dari pasukan Yeniseri, Dracula ini tuh memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin Wallachia pada waktu itu untuk membantai semua kaum muslimin yang ada di Romania dengan cara membantai mereka dan juga menghancurkan benteng-benteng kaum muslimin atau benteng-benteng Turki Utsmani yang ada di seluruh Romania. Pernah pada suatu hari, Muhammad Al-Fatih mengutus beberapa orang untuk melihat keadaan di Romania dan ingin bertemu dengan Dracula. Namun, ketika sudah bertemu, para utusan ini dianggap kurang ajar karena tidak mau melepaskan sorbannya di hadapan Dracula. Karena itu, Vlad Dracula membunuh mereka tanpa ampun dengan cara memaku sorban-sorban mereka ke kepala mereka. Mendengar hal ini, Muhammad Al-Fatih itu benar-benar marah ke Vlad Dracula. Sehingga Muhammad Al-Fatih pada waktu itu mengutus panglima yang dianggap paling hebat yaitu Hamzah Bey dengan membawa 1.000 pasukan dengan tujuan untuk menangkap Vlad Dracula serta menstabilkan wilayah Romania pada waktu itu.
Namun karena Vlad Dracula ini tuh sudah mahir berperang dan tahu strategi atau taktik pasukan Yenisei, maka Vlad Dracula itu dengan mudah mengalahkan pasukan Hamzah Bey dan 1.000 pasukan kaum muslimin, sehingga mereka semua itu dibantai dalam pertempuran tersebut. Dracula mengalahkan pasukan kaum muslimin dengan cara yang sangat sadis, yakni dengan cara menusuk kayu dari kemaluan hingga tembus ke kerongkongan. Kemudian kayu tersebut ditancapkan di tanah sehingga seolah-olah menjadi hutan mayat. Setelah itu, Dracula memajang mayat-mayat kaum muslimin yang ditawannya dalam keadaan telah disula di jalanan sepanjang 10 km. Sejak itu, Vlad III atau Vlad Dracula mendapat julukan The Impaler atau Sang Penyulat. Mendapati hal ini, Muhammad Al-Fatih langsung berangkat bersama Radu Seleucus, yaitu adik Vlad Dracula, bersama 90.000 pasukan Turki Utsmani yang hebat-hebat. Pemilihan Radu Seleucus ini dikarenakan Romania itu tidak dapat ditaklukkan kecuali oleh orang Romania itu sendiri, yang mana hal tersebut adalah Radu Seleucus. Pada tahun 1462, Muhammad Al-Fatih dan Radu Seleucus itu berangkat ke Wallachia, Romania. Dan pada saat itu, mereka berdua menjalankan taktik yang sangat jenius, yaitu taktik bumi hangus, dan juga membuat jebakan-jebakan dari lubang yang ditutupi oleh kayu dan juga daun. Namun pada saat itu, pasukan Turki Utsmani itu mengalami kelelahan karena sedikit sekali logistik yang dibawa dan juga tidak ada makanan yang bisa dimakan pada waktu itu. Sedangkan Dracula melancarkan strategi gerilya saat kavalerinya melakukan beberapa serangan tabrak lari atau hit and run. Dia juga akan mengirimkan orang sakit yang menderita penyakit mematikan seperti kusta, tuberkulosis, atau menyebarkan penyakit ke dalam kamp Turki Utsmani. Meskipun begitu, pasukan Turki Utsmani itu tidak kenal menyerah dan juga tak gentar demi menghadapi pasukan Dracula. Sehingga mereka tetap terus maju ke Wallachia untuk menyerang benteng Poenari. Namun, perjalanan ini tuh sungguh tidak mudah karena benteng Poenari yang letaknya di atas bukit sehingga sangat sulit untuk dijangkau. Belum sempat ke benteng Poenari, Vlad Dracula lebih dulu menyerang pasukan muslimin atau Turki Utsmani pada serangan malam atau The Night Attack dengan membawa 24.000 pasukan kuda yang mahir dan bisa membuat Turki Utsmani kewalahan pada waktu itu. Dalam pertempuran tersebut, kaum Wallachia membuat suara dari trompet mereka dan menerangi pertempuran dengan obor-obor mereka. Dan di malam itu, mereka melancarkan beberapa serangan. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa jam dan menyebabkan kekacauan besar di kamp Turki Utsmani. Pada malam itu, Vlad Dracula bersama para pasukannya itu melakukan penyerangan besar-besaran ke kamp Turki Utsmani. Sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga pasukan muslimin pada waktu itu sangat kewalahan dan terdesak sehingga mereka memutuskan untuk mundur ke belakang. Melihat hal ini, Vlad Dracula kemudian perlahan-lahan memundurkan pasukannya untuk mundur dan pulang ke benteng Poenari. Setelah sempat mundur, Sultan Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk pergi ke Targoviste. Dan setelah sampai di sana, Sultan Muhammad Al-Fatih menyuruh pasukannya untuk membuat parit di sekitar tenda-tenda atau kemah-kemah mereka dengan tujuan agar apabila ada The Night Attack atau serangan mendadak lagi dari Vlad Dracula, pasukan muslimin bisa menghadapinya dengan mudah. Saat Sultan Muhammad Al-Fatih sampai di Targoviste, dia menggunakan strategi mengepung dari segala arah. Namun, kaum muslimin malah menemukan keadaan kota tersebut dan gerbangnya terbuka lebar tanpa penjagaan sedikit pun. Akhirnya, Sultan Muhammad Al-Fatih meninggalkan Targoviste. Setelah melewati Targoviste, Muhammad Al-Fatih menemukan 23.000 lebih orang Turki mati tertusuk. Dan diantaranya ada mayat Hamzah Bey yang sudah membusuk. Angka korban tersebut disebutkan sendiri oleh Dracula dalam sebuah surat kepada Matthias Corvinus yang isinya, "Aku telah membunuh hampir semua orang laki-laki dan perempuan, tua dan juga muda. Kami membunuh 23.844 orang Turki dan Bulgaria tanpa menghitung mereka yang kami bakar di rumahnya
atau yang kepalanya yang langsung dipenggal oleh tentara kami. Emang benar-benar kejam banget sih apa yang dilakukan oleh Vlad Dracula ini. Dan melihat kekejaman ini, Muhammad Al-Fatih dan juga Radu Seleucus beserta pasukannya itu berkeliling Romania demi mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil untuk melawan Vlad Dracula beserta pasukannya. Dan alhamdulillah, Sultan Muhammad Al-Fatih mendapatkan restu mereka untuk melawan Vlad Dracula beserta pasukannya di Benteng Poenari. Setelah beberapa waktu, Muhammad Al-Fatih dan Radu Seleucus berhasil mengejar Dracula hingga di istana Poenari. Benteng ini akhirnya dikepung oleh kaum muslimin. Malam sebelum penyerangan terjadi, ada seorang informan atau mata-mata Vlad Dracula mengirim pesan agar Vlad Dracula beserta istrinya itu lebih baik kabur dari Benteng Poenari menuju Romania. Karena pada saat itu, kekuatan tentara Turki Utsmani yang dipimpin oleh Radu Seleucus dan juga Muhammad Al-Fatih sangat-sangat besar dan sangat-sangat kuat, sehingga Vlad Dracula pun tidak akan mampu melawannya. Mendengar hal ini, Dracula tentu saja menolak dan bersikeras untuk bertahan dalam benteng. Namun, istrinya yang tidak mau menjadi tahanan perang kemudian melompat dari kamar tidurnya dan jatuh di anak sungai Arges. Mengetahui istrinya lompat bunuh diri, Dracula justru melarikan diri melewati lorong rahasia. Mengetahui bahwasannya ia sudah tidak memiliki sekutu apapun di Romania, maka Vlad Dracula kemudian berlari ke Hungaria untuk bertemu dengan Matthias Corvinus, yaitu Raja Hungaria. Di sana, ia ingin meminta perdamaian dan juga bantuan untuk mengalahkan Turki Utsmani. Namun di luar dugaan, Matthias Corvinus pada saat itu justru tidak menyebut baik kedatangan Vlad Dracula dan justru menjebloskan Dracula ke dalam penjara atas tuduhan pengkhianatan negara. Demi membuat senang keluarga kerajaan Hungaria, Dracula pun rela masuk ke dalam agama Katolik. Dan ketika sudah masuk ke dalam agama tersebut, ia pun dinikahkan dengan salah satu anggota keluarga kerajaan. Dan sejak saat itu, hidupnya menjadi sangat berubah. Ia pun menjadi pengabdi setia Matthias Corvinus dalam keluarga kerajaan Hungaria. Pada bulan Juli tahun 1475 Masehi, Dracula dan pasukan Hungaria kembali menyerang Wallachia dengan bantuan Pangeran Stephen Bathory dari Transylvania dan juga Pangeran Stephen III dari Moldavia. Saat penyerangan itu, Radu Seleucus itu mati di tangan Stephen III. Dan ketika sudah wafat, Wallachia kembali dipimpin oleh Vlad Dracula untuk kesekian kalinya. Pada tahun 1476 Masehi, terjadi peperangan antara Sultan Muhammad Al-Fatih dengan pasukan salib di Bukares, Rumania. Di dalam barisan pasukan salib, ada Vlad Dracula yang ikut berperang. Dalam perang itu, tentara Dracula diserbu hingga semuanya tewas, tak terkecuali dengan Dracula yang tewas di dekat tepi Danau Snagov. Dracula mati dengan cara disembelih dan kepalanya diawetkan dan kemudian dikirim ke ibu kota yaitu Konstantinopel. Jadi begitulah kira-kira kisah asli dari Vlad Dracula. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya, atau mau kita bandingkan dengan film Dracula Untold, itu sangat jauh berbeda dan bahkan itu jelas-jelas memutarbalikkan fakta 180 derajat. Dalam film tersebut, kalau kita lihat, Dracula itu digambarkan sebagai orang yang baik dan sebagai pahlawan, sedangkan Muhammad Al-Fatih itu sebagai orang yang jahat dan harus diperangi dan juga mati di tangan Dracula. Ini tuh benar-benar sangat menyesatkan dan sangat membingungkan bagi kita yang paham sejarah. Dan kalau mau kita bandingkan ya, sebenarnya Dracula yang asli itu jauh lebih sadis daripada Dracula yang ada di film ataupun ada di dongeng-dongeng. Kalau misalkan di film atau di dongeng-dongeng, Dracula hanya membunuh 1 atau 2 orang dengan cara menghisap darah atau membunuhnya secara langsung. Tapi Dracula yang asli itu membunuh ratusan ribu orang dengan cara menyulainya hidup-hidup sehingga ia tewas dengan cara yang sangat menyenangkan. Tidak peduli apakah dia itu dewasa, anak-anak, wanita, bahkan bayi sekalipun. Mungkin segitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat membuat kita makin paham akan sejarah sehingga kita tidak bisa dibohongi lagi oleh film-film Hollywood yang suka memutarbalikkan fakta. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.